Lelaki maah karena duduk di atas na gure-gure yang diuk lelaki maah berayat tat. Eh, Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala majlis kita pada subuh yang sangat berbahagia ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Guru-guru, abu-abu, tengku-tengku, ibu-ibu, umi-umi serta seluruh orang tua kami, para jamaah Kasat Kepala Angkatan Darat, para jamaah apa kepanjangan kemarin? Kasat kajian subuh Ahad yang ke-23 yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti orang yang telah hadir di masjid melaksanakan salat subuh insyaallah telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Dan semoga kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat istiqamah kepada kita untuk selalu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digerakkan hati kita, selalu Allah ringankan kaki kita untuk datang memenuhi rahmat-rahmat Allah. Tentunya rahmat Allah itu salah satu tempatnya adalah rumahnya. Maka sungguh bersyukur para guru kami, orang-orang tua kami semuanya, kita masih berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selama di dunia ini. Maka yang kita tuntut hari ini adalah bagaimana Allah memberikan sifat istiqamah kepada kita semua. Karena pada suatu ketika dalam sebuah hadis disebutkan oleh Abdullah bin Amr, ketika itu beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat. Kata beliau, "Qul li fil Islam, ya Rasulullah. Qul li fil Islam." Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah nasihat dalam Islam, la as'alu anha ghairak. Yang tidak pernah aku tanyakan kepadamu wahai Rasulullah, yang tidak pernah aku tanya nasihat ini selain kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qal qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Abdullah bin Amr, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Setelah itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar imanmu, agar nikmat iman itu terus berada dalam hati kalian dan pada setiap kehidupan kalian, pada setiap kehidupanmu, kata Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka al-iman yazdad wa yanqus, kata para ulama. Iman itu
senantiasa berkurang. Yazdad boleh bertambah dan boleh pula berkurang, bergantung pada bagaimana kita mengelola dan mengupgrade keimanan itu. Maka menghadiri majelis yang begini rupa adalah salah satu cara kita untuk menjaga stabilitas keimanan, mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan susah menjaga iman itu. Sangat susah. Hanya mereka-mereka yang punya punya keinginan tinggi dalam menjaga keimanan tersebut. Maka sungguh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal alhamdulillah. Segala puji baginya atas nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Maka kesempatan fursah dalam bahasa Arabnya, kesempatan dan fursah ini perlu kita syukuri dan kita berdoa selalu agar Allah berikan nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah Subhanahu wa taala, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Cukup banyak manusia yang terlupa, yang melupakan dua nikmat. Pertama adalah sehat, nikmat sehat yang tak pernah digunakan pada jalan-jalan kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya dan agamanya. Dan yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Waktu luang 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sia-sia, habis untuk kerja saja, habis untuk dunia, habis untuk apapun kegiatan keduniaan kita, tapi tak pernah kita isi 24 jam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi mereka yang mukmin, setelah mengisi ibadah-ibadah mahdhah, ibadah salat dan lain sebagainya, apapun yang ia kerjakan, kerjakah ia, profesi apapun ia, selalu ia niatkan lillahi ta'ala, kepada Allah dan kepada agamaku. Ini sebenarnya agama. Maka ketika Rasulullah menyebutkan as-sihhatu wal faragh, ada waktu-waktu, tidak mesti faragh itu diartikan dengan waktu luang. Tapi waktu kita yang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita yang kita gunakan itu sia-sia. Tidak dimanfaatkan, tidak diniatkan untuk agama. Ketika kita cari nafkah, tak ada dalam hati, ya Allah, aku mencari nafkah ini untuk memenuhi kewajibanku, perintahmu untuk keluargaku, gitu. Karena ini adalah perintahmu. Itu yang jarang di kita. Ketika kita keluar rumah, tidak ada niat lillahi ta'ala. Maka kadang-kadang kita ketika keluar itu kadang-kadang suka melakukan kadang masuk kantor atau apa saja itu, masuk sekolah, kita tidak ingat Allah, maka wajar kadang-kadang kita melakukan kecurangan. Karena keluar dari rumah tidak ada bismillah, ya Allah lindungilah aku, kita minta kepada Allah agar penuh dengan rahmatnya, tidak ada. Kayak ini yang hilang dari kita. Nah, itu yang dimaksud dengan al-faragh, salah satu pemahamannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya sampaikan pula selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas risalah kenabian beliau. Tentu kita bersyukur kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena pengorbanan beliau, kalau bukan karena perjuangan beliau yang sangat letih, perjuangan yang sungguh luar biasa untuk umatnya, maka mungkin hari ini kita tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang rindu dengan hidayah Allah, betapa banyak dengan orang ingin mendapatkan hidayah Allah, tapi mereka kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh egonya sendiri. Maka kita bersyukur terlahir dalam agama Islam, dan semoga kita bisa merawat iman ini. Saya alhamdulillah, tapi nggak masuk dulu ke sana. Saya penghormatan saya dulu kepada pertama yang tentu yang lebih saya kenal,
guru saya Ustaz Tengku Faisal Hamzah. Beliau ini uh, cukup lama sudah saya kenal, mengajarkan saya dulu Al-Quran di Dayah Ulumuddin, termasuk di Hiqqah dulu di Manggudung. Lama saya belajar dengan beliau, banyak saya mendapatkan ilmu tajwid dan lain sebagainya. Banyak perbaikan-perbaikan Al-Quran saya yang saya dapatkan dari beliau. Tilawah, belajar qari dan lain sebagainya. Maka penghormatan yang sangat besar kepada beliau atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian tentu penghormatan saya pula kepada seluruh guru-guru kami, Imam Syekh, bahasa sesepuh, burung tuha, bahasa ada sesepuh, burung Jawa pegah sesepuh, dan kepada seluruh ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa merawat iman itu begitu susah, dan orang kadang merindukan iman, merindukan agar diri mereka itu ingin dalam Islam selalu, bahkan orang yang di luar Islam itu bercita-cita ingin memeluk Islam, tapi ada banyak tantangan yang ada di sekitar mereka. Di Amerika sendiri Bapak Ibu, saya alhamdulillah dipercayakan menjadi imam di sebuah masjid di kota New York, tepatnya di kalau bahasa kita tuh di kota Queens, kecamatan Queens, itu tidak jauh 15 menit dari kota Manhattan dari PBB. Jadi kalau jalan ke UN, ke United Nation itu sekitar 15 menit dengan train, dengan subway kalau orang di sana. Subway dengan kereta 15 menit naik kereta dari masjid. Nah, kita lihat bagaimana keadaan Islam di Amerika Serikat. Ada tarik ulur, ternyata kalau kita lihat perkembangan agama di Amerika itu bukan Islam nomor satu Bapak Ibu. Bukan Islam. Tapi agama yang paling berkembang di Amerika, bahkan di dunia ini, adalah justru agnostik ataupun ateis. Bukan Islam. Di dunia, Bapak Ibu boleh searching di Google. Jika kita di Google, agama paling berkembang di dunia itu bukan agama. Kalau agnostik kan nggak ada agama, ateis kan nggak ada agama. Setelah itu baru Islam. Nah, pemahaman ataupun pola pikiran yang berkembang di seluruh masyarakat dunia adalah agnostik ataupun ateis, tidak ada Tuhan. Banyak masyarakat di Amerika yang kurang puas dengan agama mereka, Kristen terutama di sana. Kurang puas dengan agama mereka, akhirnya meninggalkan agama Kristen yang banyak gereja-gereja kosong. Mereka tinggalkan agama mereka, mereka masuk ke ke agnostik itu. Bahkan ada yang transit sementara di Islam, keluar dari Islam masuk agnostik. Kenapa? Karena tak puas dengan penjelasan-penjelasan agama yang ada, yang penjelasan ataupun praktek agama pada diri umat Islam. Mereka nggak puas. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah saya di Dallas, salah satu state di Amerika itu, saya pada suatu ketika kemarin bulan 12 Desember, saya menghadiri muktamar seluruh masyarakat Indonesia gabung dengan Malaysia di Boston. Saya dengar cerita dari orang-orang Indonesia di sana, ternyata ada salah satu hafiz Al-Quran, sedang hafal 21 juz pada waktu itu, sedang proses mau khatam, keluar dari Islam. Tidak puas dengan pikiran-pikiran yang dibawa, yang kadang-kadang terlalu tekstual. Nah, jadi otak buka Qurannya legena juga ya. Jadi hanya puas dengan Islam, akhirnya keluar dari Islam. Tidak puas, tidak logis menurut dia. Keluar, padahal hafal Quran.
Ini tantangan besar di Amerika Serikat. Cukup banyak bahkan anak-anak Indonesia itu berpengaruh pola pikirnya dengan tidak logisnya agama menurut mereka. Saya tidak katakan agama Islam, tapi agama Kristen di sana menurut mereka itu tak logis. Tak logis, akhirnya mereka tinggalkan gereja. Maka banyak gereja di sana yang dijual. Kosong, kunci, cok gembok, kunci, puau rumah. Akhirnya kosong. Ada gereja yang dijual untuk masyarakat kita di Indonesia, di Washington DC. Di Washington DC dibeli oleh pada masa Pak SBY pada waktu itu tahun 2013. Sekarang jadi masjid. Enggak ada orang. Bukan mereka pindah ke Islam, Bapak Ibu. Bukan mereka pindah ke Islam. Tapi banyak di antara mereka itu yang pindah ke agnostik ataupun ateis. Tidak puas dengan penjelasan keagamaan. Yang kadang-kadang disampaikan itu tidak masuk ke indera mereka, tidak masuk ke logika mereka. Nah, itu. Sejatinya ini menjadi peluang dakwah bagi Muslim di Amerika. Tetapi ternyata tidak. Bapak Ibu kalau melihat perkembangan di Amerika Serikat itu, Islam berkembang, sebenarnya bukan orang Amerika sendiri yang banyak masuk Islam. Tapi banyak imigran ternyata. Nah, banyak imigran yang masuk dari Mesir, dari Indonesia, yang kadang-kadang imigran itu tak mencerminkan Islam sedikit pun. Tidak mencerminkan Islam. Akhlaknya sering menipu kadang. Sering menipu, akhirnya kan, dan kotor. Jadi akhirnya, dan sebagainya, akhirnya mereka tidak tertarik dengan agama. Yang ternyata dalam keseharian mereka itu, nilai-nilai Islam ada pada orang ateis itu. Maka kita boleh bilang Bapak Ibu sekalian, di Amerika Serikat itu, bahkan di Eropa umumnya saya lihat sendiri, praktek Islam itu ada. Yang nggak ada itu jarang di kita umat Muslim. Praktek Islam ada, bagaimana di pemerintah sendiri itu, cara menghormati masyarakatnya itu, cara memberikan fasilitas umum kepada masyarakat itu benar-benar manusiawi Bapak Ibu sekalian. Benar-benar manusiawi. Nah, meskipun ada pelanggaran-pelanggaran, tapi ada ada keseimbangan antara kepentingan dirinya dengan masyarakatnya. Nah, contoh besar misalnya, fasilitas umum yang diberikan kepada masyarakat, misalnya jalan yang ditata oleh masyarakat, oleh pemerintah itu benar-benar tidak menzalimi masyarakatnya. Contoh, kalau jalan kalau mereka buat jalan itu, mereka kerok dulu. Dikerok dulu jalan itu sampai segini. Saya sampai di Amerika itu, saya lihat ada perbaikan jalan di depan masjid kebetulan. Mereka kerok, maka tidak pernah mereka kerok dulu sampai kadang berapa 50 cm kerok dulu baru ditimbun dengan jalan yang lain, sehingga tidak pernah terjadi banjir. Tidak banjir di sana. Ada beberapa 20 tahun yang lalu itu karena teledor sekali, mungkin 100 tahun sekali, sehingga tidak pernah banjir. Tetap rumah masyarakatnya itu, rumah rakyatnya itu di atas jalan. Tidak pernah jalan paling tinggi, jalan lebih tinggi ketimbang bangunan perumahan ataupun kota-kota. Kemudian juga fasilitas umum itu benar-benar dirawat oleh pemerintah, sehingga jembatan-jembatan itu nggak pernah ganti, Bapak Ibu.
Tidak pernah ganti jembatan. 300 tahun, 200 tahun itu ada Triborough Bridge, jembatan itu, dan Brooklyn yang terkenal. Itu tidak pernah ganti jembatan itu. Tidak ganti, enggak. Misalnya kalau di kita kan satu jembatan kahanagot le pugat di samping lain. Ya kan? Mereka ternyata maintenance-nya dijaga terus. Setiap hari itu ada perbaikan, setiap hari ada perbaikan. Hari ini perbaikan listrik, besok perbaikan fasilitas-fasilitas yang lain. Satu hari konsen dengan satu hari itu. Jadi nilai-nilai keislaman itu banyak mereka praktekkan, dan juga tentang waktu. Tentang waktu, lalu lintas. Kalau lalu lintas itu, terutama kalau di New York, mungkin kena denda kalau kita tabrak lalu lintas. Tapi lebih ketat lagi itu di Washington DC. Kita kalau mau nyebrang, kalau bukan di zebra cross, di garis putih itu, pasti kena tilang, disensor muka kita. Saya pernah mau lewat, Ustaz jangan lewat. Ustaz kalau disensor muka Ustaz itu nggak bisa masuk lagi ke Amerika Serikat katanya. Kena sensor. Keluar bisa, tapi ketika masuk muka Ustaz sudah tersensor, nanti nggak bisa masuk lagi, dideportasi. Begitu nilai-nilai keislaman diterapkan di negeri orang. Maka ketika para ulama mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu kadang-kadang tertutup karena karakter orang Islam sendiri tak Islami. Tidak Islami ya Pak Ibu. Karakter kita hari ini, akhlak kita tidak mencerminkan keseharian kita itu tidak Islami. Kita Islam memang. Kita paham, kita tahu siapa Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana merawat prinsip-prinsip yang telah yang telah digariskan Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun hadisnya. Maka banyak hal-hal yang kita lihat selalu, kadang-kadang kenapa orang Eropa itu, kenapa orang Amerika itu, dan lain sebagainya, kenapa orang kafir itu lebih maju dari kita? Karena sebab-sebabnya mereka praktekkan Bapak Ibu. Dan kita tertinggal karena sebab-sebab itu, sebab-sebab yang melahirkan kemajuan itu tidak mau kita praktekkan. Maka sunnatullah berlaku. Orang yang mau mengerjakan kebaikan, orang yang mau mengerjakan segala sesuatu, dan dengan menjalani segala prosesnya di dunia, akan Allah berikan hasilnya meskipun dia bukan Islam, tapi di dunia. Tapi ketika kita tak mau menjalankan perintah Allah, maka Allah pun tak mau memberikan hasil itu di dunia. Kita Bapak Ibu bisa melihat contoh bagaimana Rasulullah dulu ketika perang Uhud, hasil mengatakan ini kalah. Nah, kalah kan di perang Uhud, apa sebabnya? Karena pada waktu itu pasukan daripada Rasulullah ada yang melanggar dan tak mau patuh rambu-rambu, maka tidak menang. Rasulullah saja Allah biarkan, apalagi kita. Di sini pelajaran berharga. Rasulullah, Allah yang mengatakan bahwa seolah-olah Allah ingin mengatakan, Rasul saja kekasihku aku biarkan tak menang sampai berlumuran darah di perang Uhud, apalagi kalian yang banyak dosa. Maka untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah kemajuan di dunia ini perlu perjuangan bersama Bapak Ibu. Perlu perjuangan bersama. Jadi inad dina indallahil Islam. Kita enggak cukup sekedar mengaku saya beriman, saya ini, saya itu, saya salat, saya enggak. Tapi proses keduniaan untuk mencapai sebuah kemajuan itu harus kita jalani. Harus kita jalan bersama untuk menuju pada sebuah kemajuan. Itu al-Islamu mahjubun bil muslimin, itu harus kita pegang benar. Jangan sampai Islam ini, agama ini ditutupi oleh kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini
memberikan perhatian kepada kita bersama. Sangat prihatin kita dengan kondisi ini, bagaimana Islam itu meskipun kita dengar berkembang ternyata bukan nomor satu sebagaimana saya sebutkan tadi. Bukan nomor satu. Agama iya, agama nomor satu ya, tapi ada pemikiran ternyata yang berkembang di atas itu, yaitu agnostik tadi. Dan kebanyakan orang Islam di Amerika, setelah orang dari luar Islam itu masuk ke Islam, tidak open. Setelah syahadat selesai, Bapak Ibu, tidak pernah diurus, tidak pernah dikasih pendidikan untuk mereka agar mereka betah dalam Islam. Tidak pernah disantuni agar mereka jangan mencari tempat lain, agar mereka jangan mencari suasana-suasana yang lain yang membuat iman mereka tergerus lagi. Nah, maka itu yang mesti kita jaga di sini. Ada saudara kita yang masuk Islam, rawat mereka, bimbing mereka. Be'lih pertama Islam kakeh jaurat. Tidak dibimbing, tidak dikasih belanja, anak juga belanja atau kurungnya. Padahal ketika kita bimbing mereka itu, maka iman mereka kan kita bimbing mereka mulai dari iman, bagaimana mengenal Allah, tauhid, bagaimana cara dekat dengan Allah, dengan syariatnya, dengan fikihnya. Bagaimana agar bisa merawat fikihnya, merawat agar Allah jangan jangan murka dengan ihsannya, dengan ilmu akhlaknya. Maka ilmu akhlak itu adalah ilmu untuk merawat ilmu untuk merawat iman dan merawat syariat Islam. Nah, maka jabaran-jabaran yang saya sebutkan tadi itu bagian dari akhlak kehidupan. Menjaga lingkungan. Hablum minallah, hablum minan nas. Ada orang yang menambahkan hablum minal lingkungan, yang menambahkan bagaimana cara interaksi kita dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan misalnya alam dan lain sebagainya. Inilah yang membuat agama Islam ini bisa bangkit. Kalau mu'alaf ini tidak dirawat di Amerika itu, ya nggak bisa mereka menambahkan semangat keislaman. Ada pikiran-pikiran dasar dari mereka, misalnya ada orang-orang yang memang benar-benar masuk Islam karena pikiran, ternyata karena pikiran mereka memang melihat Islam itu lebih logis. Ada juga yang keluar lagi dari Islam karena mereka ketika keluar dari Islam itu nggak punya apa-apa lagi. Banyak yang begitu, nggak punya apa-apa lagi. Kemudian karena orang Islam ini tidak peduli, tidak dirawat, keluar, gabung lagi dengan agama mereka awal, yang lebih awal. Maka perlu Bapak Ibu. Maka Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu harus banyak dalam Islam, yang bisa mengcover kebutuhan umat hari ini. Orang-orang yang diberikan kekayaan harta, kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala mesti bisa mengcover ini, harus bisa join dengan Tengku-Tengku, dengan Abu-Abu, harus bisa join. Tengku-Tengku, Abu-Abu memberikan memberikan sumbangsi keilmuannya, sedangkan kita yang punya kelebihan harta ataupun pikiran apapun untuk kemajuan agama ini, kita sumbangkan menurut kemampuan kita itu. Join bersama, kuat kita. Saya sampaikan satu lagi Bapak Ibu. Di sana ada salah satu agama bagian dari Kristen, namanya Kristen Mormon. Nah, mereka ada gereja terbesar, ada gereja besar pusat mereka itu di Utah namanya. Salah satu tempat di Amerika itu Utah namanya. Utah, pusat Mormon itu di sana. Kristen Mormon, pecahan dari Kristen. Nah, jadi mereka itu
Siapapun yang datang ke gereja mereka, Islamkah agama apapun, mereka tetap akan santuni. Tetap akan mereka berikan kalau mereka minta ataupun tidak, dan tidak menuntut untuk dibalas. Jasa, Bapak Ibu. Sudah ada jasa. Orang yang tak punya iman dalam hatinya bisa tertarik. Ada orang Aceh yang masuk Kristen gara-gara tertarik karena itu. Kristen Mormon. Saya jalan-jalan dibawa keliling oleh orang Aceh, urung Nisam. Urung Nisam dibawa keliling, beliau bilang itu, beliau cerita ke saya. Nah, tengku urung Aceh tayo, utama Islam Kristen. Kristen Mormon. Kristen Mormon dan urungnya memberikan semua fasilitas yang ada pada mereka, dan mereka kaya-kaya. Utsman bin Affan di mereka itu banyak. Ketika mereka berikan harta jopeng dan segala sebagai kebutuhan hidup, mereka nak minta balas, kasih aja, kasih. Ada yang kasih jabatan kalau butuh jabatan, dikasih terus, kasih, akhirnya tertarik, masuklah mereka ke orang ini ke Kristen Mormon ini. Nah, urung Aceh tanya yang dari Nisam ya, katanya di Amerika kaji ke citizen. Contoh yang, bang, pakan beliaunya bisa masuk begitu. Ternyata beliau sudah tanya dari dulu ke yang orang Aceh ini. Ditanya, pakan drone bisa tamalikan balik leu Islam. Pakai banjaran lo balik ke Islam mana peduli lon. Orang Islam mana peduli lon. Sedangkan mereka lebih peduli kepada saya. Apa urusan? Ini tanggung jawab kita. Jangan jauh Bapak Ibu. Saya ingin sebutkan, ada orang kita Aceh, alumni pesantren, jadi pendeta sekarang. Jadi pendeta. Bukan Amerika, tapi kan mungkin Bapak Ibu tahu yang viral itu. Urung tayo di Aceh, urung hino sino sekitar. Padahal alumni pesantren. 6 tahun di pesantren. Masuk Kristen. Ternyata kita ditanya sama orang, kenapa masuk Kristen? Kenapa masuk agama yang lain? Orang Islam mana peduli gitu. Bahkan Bapak Ibu, ayah nun tuan mandu, tahu kan banyak yang viral itu masuk Kristen, masuk agama lain, terutama banyak karena harta, karena karena finansial. Our obstacle, bahasa Inggris our problem is about financial. Urung-urung kaya hanya tem bergabung. Dan kesalahan para dai adalah tak mau dekat dengan orang kaya. Salah. Saya bisa katakan salah. Harus dekat dengan orang kaya. Jangan backputun ego tayo. Mentang-mentang tayo dai pakai peci hanya tem dekat dengan orang kaya. Kalau seorang dai tak mau dekat dengan orang kaya, tak mau dekat dengan pejabat, siapa lagi yang mau meneruskan mereka? So yang minta Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf yang mau berkorban dengan hartanya benar-benar 100%. Kan enggak. Maka saya ajak kepada seluruh dai, dekati orang kaya sekalipun kita tak minta harta mereka. Tapi kita menanamkan nilai-nilai agama pada diri mereka agar mereka mau menafkahkan, mau memberikan harta mereka murni untuk agama. Agama butuh ini. Agama butuh usaha kita agar cover kita pun ada. Nah cover tayo, iman cikana. Tapi kita juga punya cover untuk merawat agama ini. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, wajib ada. Maka Nabi salah satu cara beliau untuk bisa agama ini makmur di dunia, agama ini bisa berjalan baik, dakwah beliau bisa berjalan baik, mereka cari orang-orang kaya. Beliau cari orang-orang kaya. Yang beliau tanamkan pertama adalah bagaimana mengenal Allah dengan cara-cara yang dibutuhkan pada masa itu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah orang kaya.
Buktinya ketika beliau menikah dengan para istrinya itu, hampir semua istri beliau nikahkan itu dengan ada yang 20 ekor unta. Kaya, tapi tak nampak kaya. Satu ekor unta berapa Bapak Ibu? Padu sabang unta ini. Padu mana hitung 20 buah ekor unta. Han kaya Rasulullah, tapi tidur di tempat yang sederhana, rumah yang sederhana. Maka kadang-kadang salah tanya uronyo, di samping rumah urang hana mampu sabuat yang hana tem dekati. Bahkan cenderung membangun dinding pemisah antara rumah tanyo yang kaya dengan urang yang gasin. Yang kaya laju, yang gasin meteng paneng pula jagung pajo jeneng. Ini apa Ibu? Itu salah kita. Maka ketika mereka keluar dari Islam, tanggung jawab kita semua. Cukup memprihatinkan Bapak Ibu. Saya di Jakarta, ketika saya ambil S2, saya pada menit-menit itu Ustaz. Habis Ustaz. Wajud ya Ustaz. Ya. Jadi di Jakarta orang Islam itu, anak-anak Muslim, ayo baca usalli fardhu zuhri, usalli fardhu subhi, enggak tahu apa itu Ustaz. Apa itu Pak? Enggak tahu. Saya ketika misalnya jalan-jalan di Tamrin di Jalan Sudirman itu, kan ada yang minta-minta Pak Ibu. Anak yang laki-laki pengen sedekah ya. Kita tes, coba baca agamanya apa? Islam. Orang tuanya masih ada. Coba baca usalli sekali. Hanjut. Memang hanjut. Enggak bisa mereka. Enggak usah mereka lah, mereka mungkin tidak dapat pendidikan. Setingkat ASN pejabat-pejabat enggak bisa baca usalli. Padahal agama yang Islam. Nah, di salah satu lembaga negara, Bapak Ibu, saya menginisiasi, saya datang ke suatu lembaga tersebut untuk membuat tahsin Quran. Nah, untuk membuat tahsin Quran, karena berangkat dari fakta yang saya lihat itu 65% masyarakat Indonesia tidak bisa baca Quran. Akhirnya saya tawarkan beberapa ide tersebut ke beberapa lembaga keislaman. Ada yang mereka mengatakan kami hanya mengeluarkan survei, kami tak bisa mengeksekusi. Nah, akhirnya karena tidak ada yang terima, saya datang sendiri ke lembaga-lembaga negara itu. Saya tawarkan untuk bisa tahsin Quran dan tadabbur isinya. Tadabbur isinya, ternyata ketika saya tawarkan program tersebut diterima dan dibuka pendaftaran, alhamdulillah banyak yang daftar untuk belajar Al-Quran itu. Saya ceritakan ke beberapa teman-teman. Nah, mau mereka belajar Al-Quran, ternyata pas kita tes mubah itu dia Pak Bu. Ba tah, waw tah, alif tah, enggak tahu mereka. Enggak tahu. Sudah jadi ASN, sudah punya anak, enggak tahu, mesti diajarkan lagi, bahkan mesti diajarkan lagi dari Iqra. Ini problem. Dan kita harus jemput bola Bapak Ibu. Dan kita para dai harus jemput bola untuk bisa dasar-dasar keislaman ini kita bisa terjaga. Harus jemput bola dengan pendekatan lebih modern, lebih bisa diterima. Dari beberapa orang, 150 orang lebih yang daftar itu, mungkin beberapa orang yang bisa baca Quran, tapi bacanya pun masih terbata-bata. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana bisa melahirkan pejabat yang bermartabat, bisa melahirkan pejabat yang peduli untuk rakyatnya, tapi tidak bisa baca Quran. Tidak bisa hanya peduli dengan Allah. Tidak bisa. Ayat semayang haji Allahu Akbar kabira, nggak bisa mereka. Rukun iman yang nggak tahu.
Survei Melbourne sendiri yang kalian Bapak. Rukun iman nggak tahu. Maka jangan heran, jangan khawatirnya kita nanti Amerika yang dulu berbalik kita ke Indonesia. Tidak mustahil. Dan itu sudah pernah terjadi. Terjadi pada Konstantinopel. Karena tidak dirawat. Dai tidak boleh tinggal di rumah, di masjid saja, tidak bisa. Harus terjun bersama-sama, saling menguatkan dai-dai itu, terjun ke semua sektor. Perkantoran terjun dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang modern. Kadang-kadang cara-cara klasik itu tidak berlaku. Agar melahirkan orang-orang yang baik. Meskipun dianggap promosi nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya mungkin butuh bimbingan daripada guru kami Ustaz Faisal dan lain sebagainya. Karena atas dasar pikiran itu saya mendirikan baru beberapa hari teringat karena berangkat dari ASN di satu lembaga negara itu menerima bersyukur. Apa kata mereka? Ustaz, kami bersyukur Ustaz bisa memfasilitasi ini, kami sudah lama menunggu seperti ini, kadang-kadang kami capek kerja, pulang nggak bisa ke masjid lagi. Maka ada hal-hal seperti ini kami bersyukur Ustaz. Saya berpikir, dan ada beberapa yang menyarankan kepada saya, Ustaz, untuk berjalannya dakwah ini, misi ini, Ustaz didirikan sebuah lembaga. Maka saya dirikan Indonesia Mahir Al-Quran. Alhamdulillah, Ustaz di Biren sudah diterima Ustaz. Saya komunikasi dengan Pak Aulia Sofyan untuk bisa masuk ke perkantoran Al-Quran itu. Tapi dalam proses, saya bilang ke beliau, beliau ngajak silaturahmi dengan saya juga ngajak silaturahmi dengan beliau. Kebetulan beliau di Jakarta, beliau langsung disposisi ke Dinas Syariat Islam. Langsung diminta profil lembaga saya, sedang saya susun. Lembaga kami itu, saya ajak teman-teman yang hafal Quran, saya ajak teman-teman yang baca Qurannya bagus, bisa tadabbur menjelaskan makna ayat. Saya ajak teman-teman yang bisa itu di MTQ, yang hafiz Quran, yang bisa tafsir, saya ajak. Karena kebetulan saya juga peserta MTQ dulu, dibimbing Ustaz Faisal dulu. Saya juga pernah ikut mewakili Muara II dulu. Saya dulu mengikuti tingkat provinsi mewakili Kota Luksemaya meskipun tinggal di Aceh Utara, tapi mewakili Kota Luksemaya dan alhamdulillah tembus ke nasional. Ketika 2012 dijemput juga sama guru kami Ustaz Faisal dulu di Kota Ambon. Jadi kami dirikan lembaga itu berangkat daripada kekhawatiran itu. Dan mudah-mudahan bisa diterima di kalangan manapun. Tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita, dan ini persoalan umat. Jangan sampai anak-anak kita yang kita tinggalkan hari ini, kecil-kecil itu, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca usalli, tidak tahu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, enggak tahu mereka itu. Seolah-olah apa yang mereka kerjakan di dunia ini karena mereka sendiri, enggak tahu bahwa yang mereka kerjakan itu karena kudrah Allah. Ini persoalan. Dengan persoalan keduniaan, media sosial, tidak bisa mereka jaga diri mereka. Apalagi belum lagi kita HP, handphone itu tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita kita protek HP itu benar-benar biar jangan anak-anak kita jangan terpengaruh dengan HP. Mau gimana kita main main HP depan anak-anak kecil? Sedangkan anak kecil tuh hobinya meniru. Iya kan? Lewat ketika kita buka YouTube, yang kita buka ceramah yang keluar Aminah. Kan gitu. Kalau nilai-nilai agama ini tidak ditanamkan di anak-anak kita ini, bahaya. Mereka nggak bisa protek diri mereka, nggak bisa jaga diri mereka dari hal-hal yang bisa menggerus akidah mereka, bisa menggerus agama mereka, dan bisa mengancam kehidupan mereka
di masa depan. Mungkin yang sudah tua akan meninggal. Dia akan meninggalkan anak-anak. Bapak Ibu, apapun kecenderungan anak-anak kita, persilahkan, nggak apa-apa. Kecenderungan mereka di sains, silakan. Kecenderungan mereka ingin mengabdi sebagai ASN, silakan. Tapi tanamkan 3 hal yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Apa? Iman, Islam, ihsan. 3 hal ini paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Maka dalam kitab disebutkan ta'lim muta'alim, ada 3 ilmu ini paling dasar. Ilmu hal yang dasar. 3 hal ini untuk membentengi orang. Maka sebagian ulama mengatakan haram menuntut ilmu lain sebelum tahu ini. Meskipun kita bisa 9. Ada sebagian tidak apa-apa 9. Ilmu hal, ilmu iman, kenalkan dia dengan Allah. Bagaimana amantu billah wa bima qala Allah. Bagaimana aku bisa percaya dengan Rasul, dengan Rasulku, dengan Al-Quran sebagai kitabku. Bagaimana saya bisa dekat dengan Allah? Tentu dengan salat. Bagaimana cara sah salat? Agar aku bisa dekat dengan Tuhanku. Bagaimana puasaku diterima, sah? Bagaimana agar puasaku bisa terjaga, salatku bisa terjaga? Tentu dengan ilmu ihsan, dengan ilmu tasawuf, dan bahasa lain atau ada orang yang menyebutkan dengan ilmu tazkiyatun nufus, cara menyucikan hati. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik di pejabat-pejabat kita? Allah saja mereka tidak kenal. Tidak bisa, mustahil. Dan pejabat yang baik terlahir dari masyarakat yang baik. Ini sering saya proklamirkan. Ingat, pejabat, anggota dewan, perwakilan kita adalah cerminan kita rakyat. Jangan salahkan pejabat, tapi salahkan diri kita. Tanya-tanya pejabat, apa ada deput dengan tanya roh tu? Tapi nyo pulan-pulen pejabatnya, pulan-pulen nyo pulen anggota dewannya zalim pada kamu. Tanya kar derimang suap. Oh dayak sudah dapat derimang, ambil ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Salah juga Bapak Ibu. Jangan ambil uangnya, jangan pilih pula orangnya. Karena sudah melanggar rambu Allah. Ketika kita sudah melanggar rambu-rambu Allah, aturan-aturan Allah, ingat, Allah akan kasih kepada kita musibah. Maka rawat agama ini, apapun itu, dengan prinsip-prinsip agama dasar. Jaga sholat, dan lain-lain sebagainya. Jaga sholat Bapak Ibu. Saya ingin katakan bagaimana jaga sholat itu penting. Satu sholat kita tinggalkan, kita bisa meninggalkan sholat itu, Allah akan campakkan musibah, Allah akan campakkan 70 bencana kepada kita sekali sholat. Dan kadang-kadang itu tidak sadar kita. Baca, Bapak Ibu boleh baca di kitab I'anatul Talibin dalam bab sholat. Satu sholat kita tinggalkan, 70 bencana Allah berikan kepada kita. Dan bencana itu tidak saja kena untuk kita. Hang kenang tayang mandang Bapak Ibu. Urang samping tayang kenang. Tetangga kita kena. Bahkan tumbuh-tumbuhan tak mau berbuah karena kita tinggalkan sholat. Padi-padi kurang harganya, padi-padi kurang buahnya. Waktu tanam yang kau likut, sang-sang 10 ton, kalinya turun setengah. Salah satu sebab bukan bahasa haji, sebab tidak langsung yang tidak nampak adalah itu, kata para ulama dalam kitab I'anatul Talibin. Hilang berkah rezeki. Satu salat kita tinggalkan. Satu orang bisa meninggalkan itu di kampung Seri Panggoi contohnya. Mudah-mudahan hana.
Sembahyang dah tinggal saboh. Sidro yang tinggal. Dalam rumahnya tinggal sidro. Maka 70 bala le. Kenang samping. Maka tidak ada kedamaian dalam keluarga, terutama dalam skup kecil, karena meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat. 70 bala gitu Tuhan. Han patih baca kedor dalam kitab Anatul Talibin. Baik salah lu di dalam ji. Di dalam kitab Anatul Talibin, satu salat kita tinggalkan. Hari ini berapa salat yang kita tinggalkan? Bapak Ibu sekalian, dasar-dasar keislaman ini penting. Kasih pemahaman untuk kita, berikan untuk diri kita, hadir di majelis pengajian. Kemudian berikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang kita kerjakan yang mengundang murka Allah. Banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita ke depan melahirkan manusia-manusia yang visioner untuk membangun agama. Ada iman dalam hatinya, mau jadi apapun dia, jadi engineer, jadi apa lagi? Jadi guru yang beriman, enggak sogok. Masuk polisi enggak sogok, masuk tentera enggak sogok. Bagaimana mereka enggak korupsi. Tapi mereka sedangkan mereka di awal daripada menjadi seorang pejabat negara ataupun lain sebagainya, sudah nyogok kita rakyat, dan kita rakyat pun terima, dan kita pilih mereka. Maka wajar Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ke depan kita bisa menjadikan agama Islam ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan satu hal juga, bahwa Islam ini tidak akan pernah hilang di dunia ini. Pindah tempat mungkin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah kita ingin, tantangan saya, apakah kita ingin masjid ini berubah jadi tempat yang lain? Kan tidak. Masjid ini bisa berubah dengan na'udzubillah summa na'udzubillah, berubah jadi tempat ibadah yang lain, kan tidak? Tidak mustahil bagi Allah itu, Bapak Ibu. Allah bisa buat apa saja, yang agama Islam tetap ada, tapi pindah tempat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami akan pergilirkan, kami akan putar rotasi kehidupan ini, dunia ini. Yang agama kami tetap kami jaga. Tapi ketika kita tak menjalankan prinsip-prinsip keislaman, maka agama ini akan ditelan masa. Sunatullah tidak kita jalani, maka agama ini akan ditelan oleh masa. Mudah-mudahan kita bisa merawat agama kita dengan baik. Semua ada di tangan kita. Bagaimana kita kelola dengan baik, mulai daripada para ulama, para dai, melakukan sesuai dengan apa yang mengamalkan sesuai dengan apa yang didakwahkan. Kemudian kita juga yang mendengarkan, kita juga amalkan terus. Satu yang kita dengar, satu yang kita amalkan. Kita amalkan prinsip-prinsip itu dan kita sampaikan kepada keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan secara umum ini, mulai dari pengalaman bagaimana di Amerika Serikat, Islam di Amerika Serikat, yang satu hal lagi saya sampaikan Bapak Ibu, yang diramalkan memang di Amerika Serikat itu, Islam pada tahun 2050 dalam satu survei, diramalkan akan menjadi agama kedua terbesar di Amerika Serikat. Diramalkan. Mudah-mudahan tidak berubah di Indonesia, Bapak Ibu. Tidak berubah, jadi Islam paling terakhir. Nah, itu tentu ada di tangan kita. Ada di tangan kita semua. Dan ke depan mudah-mudahan kita bisa melahirkan manusia-manusia yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, perwakilan-perwakilan kita yang baik.
agar kebijakan-kebijakan yang diambil pun kebijakan yang baik. Dan satu hal Bapak Ibu, rakyat jangan mau dipolarisasi. Satu hal, jangan mau dipolarisasi, pilih siapapun boleh. Satu hal, jangan mau dipolarisasi. Satu hal, tetap ukhuwah, jangan karena berbeda pilihan kita pecah di rakyat ini. Pilih silakan terus, lihat sesuai dengan kriteria kita masing-masing yang baik, tentu dengan iman, lihat, tapi jangan berpecah. Kalaupun ada saudara kita yang berbeda, jangan pecah di rakyat, jangan. Itu cukup besar, karena rakyat ini adalah memegang kekuasaan terbesar kan di undang-undang. Nah, jadi kalau rakyatnya udah berpecah, yang lain pecah lebih lagi. Jangan terpolarisasi, jangan ikut terpolarisasi. Lihat kriteria yang baik berdasarkan gambaran Allah, pilih. Nah, jangan mau terpolarisasi meskipun berbeda pilihan. Mungkin saudara kita yang berbeda dengan kita itu belum paham. Nah, tapi jangan berdebat gara-gara pilihan itu, karena itu bukan bagian daripada iman, rukun iman. Memilih pemimpin bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagian daripada fikih, dan fikih itu boleh kita berbeda. Tafadhol. Mungkin Bapak Ibu, sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi penambah iman bagi kami sendiri, penambah semangat. Setelah kami sampaikan apa yang kami tidak amalkan, mudah-mudahan kami malu dan kami bisa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan. Dan mudah-mudahan ada baiknya pula apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada seluruh jamaah masjid dan kepada seluruh sekalian yang belum sampai ke masjid disampaikan. Mudah-mudahan kita berharap agar agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa jaya dan terus ada dan terus bisa diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.